Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang karena tak maka tak cinta kata orang. Nah, tak cinta pada pelajaran ini ya maksudnya ya. Oke, pertama saya ingin perkenalkan bahwa nama saya Bambang Prakuso. Walaupun saya lulusan ilmu komunikasi, harusnya Eskom, ESOS ya, tapi saya pakai di sini gelarnya BSM. BSM itu bukan sekedar motivator gitu ya. Karena apa? Karena walau orang menyebut saya motivator, tapi saya lebih suka memberikan pelatihan-pelatihan yang langsung bermanfaat, seperti baca cepat, mind mapping, super memory, bagaimana caranya menciptakan pelajar berkualitas, hypnotic learning, dan lain-lain. Nah, saya walaupun namanya Bambang Prakuso Jawa ya, tapi sesungguhnya saya lahir dan besar sampai SMA saya di Medan. Jadi tidak jelas Jawanya. Ya, apalagi ngomong Sunda nggak bisa lah ya. Nah, saya tentunya sebagai lulusan ilmu komunikasi lebih banyak berkecimpung dalam dunia kewartawanan. Tapi berhenti menjadi wartawan karena menurut saya dunia wartawan ini kurang begitu bagus ya. Kenapa kurang begitu bagus? Karena dunia wartawan ini penuh dengan intrik, gosip segala macam ya, apalagi menjadi wartawan hiburan. Nah, saya memilih untuk menjadi pebisnis. Mulai dari bekerja sebagai public relation, promotion manager, marketing manager. Saya menyukai dunia marketing pada akhirnya. Dan akhirnya mendirikan perusahaan sendiri. Nah, saya telah menulis 36 judul buku, 100 modul, kemudian sekarang ini ada modul streaming sekitar 200 modul di bidang jurnalistik, ya ilmu komunikasi umumnya lah ya, kewirausahaan, kemudian pemberdayaan pikiran, kemudian ada tentang penunjang belajar seperti mind mapping, super memory, speed reading gitu ya. Dan kemudian saya juga telah melatih puluhan ribu orang, ya dari Aceh sampai Papua, mulai pelajar SD, SMP, SMA, semua kalangan lah ya, termasuk anak gelandangan, narkoba, ya, narapidana, semuanya saya latih. Nah, sekarang saya adalah salah satu direktur di Alpha Theta Indonesia. Nah, jadi begini, saya sampaikan sebelumnya kepada anak-anakku sekalian. Ini SD, SMP, SMA, Pak Denny. Pelajaran ini SD, SMP, SMA ya, oke. Ini ada gambar jam. Saya katakan bahwa nasib kita, ya, nasib kita nanti, setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ditentukan oleh hari ini. Jadi hari ini, kalaulah kita misalnya tidak memperhatikan betul-betul apa yang saya sampaikan, kita mungkin kehilangan masa depan kita beberapa tahun lagi. Karena hari ini yang menentukan apakah kita mau berubah atau tidak. Ya, kata-kata Rominami, ya Satria Baja Hitam ya kalau masih ingat. Kalau kita tidak berubah kita akan kalah. Charles Darwin juga mengatakan bahwa orang yang menang di masa depan bukan orang yang pintar, bukan orang yang kaya, bukan orang yang kuat, tapi siapa? Adalah mereka yang mau berubah. Jadi kuncinya berubah. Jadi salam kita pun kalau ditanya apa kabar, siap berubah gitu ya, seperti Power Ranger ya, tangannya begini, siap berubah seperti Power Ranger. Nah, kalau kita udah siap berubah, bukan hanya siap ya, tapi siap nggak siap harus berubah, karena sebentar lagi kita akan menghadapi era industri 4.0 atau 5.0. Anda tahu, adik-adik tahu semua apa yang akan terjadi pada tahun 2030 atau setidak-tidaknya tahun 2025 ya, era itu akan datang. Kita akan bertarung dengan robot dan internet. Jadi tenaga manusia mungkin sudah tersingkir. Nah, Anda bayangkan bahwa ada 8 juta pekerjaan yang akan hilang. Dan akan ada 9 juta pekerjaan baru yang akan muncul. Ini menurut McKinsey. Artinya, jangan-jangan ketika kalian nanti kuliah, lulus, pekerjaan yang kalian cita-citakan sudah tidak ada lagi.
ya, seperti para bankir udah nggak ada lagi, ya, karena semuanya dikerjakan oleh mesin, oleh robot. Tidak ada lagi, bahkan kurir pun nanti sudah nggak ada lagi. Ya, restoran-restoran semua nggak ada lagi, kita tinggal pesan aja, ya. Semua video mungkin bioskop tidak ada lagi. Jadi kalian yang bercita-cita dari sekarang berpikirlah untuk 5 tahun ke depan. Ya, di tahun 2025 sudah masuk era industri. Jangan mengatakan kita siap, padahal ketika era itu datang kita bingung, gitu ya. Inilah yang akan dihadapi bangsa kita ke depan, gitu. Jadi semoga anak-anakku di Ananda ini bisa mengantisipasi datangnya zaman baru ini, ya, zaman di mana era milenial akan berkibar. Sementara mereka yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan tidak mengikuti masa depan, maka kalian akan kalah, ya, loser. Jadilah winner. Kata Zig Ziglar, siapa kita hari ini, siapa kita di masa yang akan datang, adalah ditentukan dari apa yang kita pikirkan pada hari ini, apa yang kita baca pada hari ini, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita hari ini. Semuanya tergantung pada hari ini. Masa lalu sudah berlalu, ya. Masa yang akan datang memang masih belum terjadi, tapi hari inilah yang akan menentukan masa depan kalian. Seperti kita ketahui bahwa ada 5 tahapan bagaimana menciptakan sebuah nasib baik di masa yang akan datang. Ingat, nasib ini bukan takdir. Takdir adalah ketentuan Tuhan yang tidak bisa dirubah. Tapi nasib adalah hasil pemikiran di masa lalu. Seperti dikatakan Buddha, bahwa siapa kita, ya. Kemudian bagaimana dunia ini kita buat, itu adalah dimulai dari pikiran kita. Di dalam agama apapun dikatakan akal itu memang luar biasa. Buddha berkali-kali mengatakan soal ini, soal pikiran, soal akal. Di Islam juga berkali-kali disebutkan dalam ayat suci yang mengenai akal. Di Kristen, di Katolik, semuanya mengatakan betapa dahsyatnya pikiran. Ya, karena itu mulailah semuanya dari pikiran. Sebab apa yang kamu pikirkan akan menjadi ucapan atau tindakan. Tindakan yang terus-menerus, ucapan yang terus-menerus menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus akan menjadi perilaku kalian. Perilaku yang terus-menerus akan menentukan nasib kalian di belakang hari. Jadi ini adalah kuncinya, ini rumusnya. Jadi kalau sekarang kalian tidak bisa mengisi pikiran-pikiran kalian dengan hal yang baik, yang positif, maka nasibnya sudah jelas bagaimana nanti. Saya pun hari ini menjadi motivator karena pikiran saya 30 tahun yang lalu. Di saat saya mulai membaca banyak buku, ya saat saya SMP membaca buku karya-karya Norman P. Chenfield, Maxwell gitu ya. Bacaan-bacaan yang sebetulnya saya tidak mengerti sebagai siswa SMP, tapi membekas dalam kehidupan saya sehingga saya ternyata bisa menjadi motivator seperti mereka, gitu ya. Nah, apa yang saya dapatkan dari mereka adalah hanya 3 saja. Bagaimana kita bermimpi besar, berpikir besar, dan berjiwa besar. Bukan berjiwa besar. Bermimpi besar, berpikir positif, dan bermimpi besar, gitu ya. Jadi 3 hal itu saya jadikan pedoman hidup memang luar biasa. Hasil dari saya membaca banyak buku adalah sejak SMP saya sudah memenangkan lomba karya tulis tingkat nasional. Dan saya sempat bersalaman dengan Pak Harto ya, waktu itu presiden. Jarang-jarang dari daerah dipanggil ke Jakarta kemudian bersalaman dengan presiden, dengan seluruh menteri-menteri, ya. Tapi saya bisa melakukannya karena saya punya impian yang besar, pengen menjadi seorang penulis besar, penulis hebat. SMP saya sudah berhasil, SMA juga, dan akhirnya saya bisa menulis 36 judul buku, ratusan modul, ya, dan streaming. Artinya seluruhnya ada kaitannya dengan pikiran saya, tindakan saya, kebiasaan saya, dan perilaku saya di masa lalu. Nah, Anda bayangkan, ya adik-adik ya, kalau kita dari sekarang kita berpikirnya cuma main TikTok, nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang dengan kita. Mungkin kita akan jadi generasi yang kalah, gitu ya. Nah, mulai sekarang memang kita harus mulai belajar banyak ya tentang ilmu pengetahuan dari sekarang. Nah, ini dikatakan Ziglar, kita bisa merubah nasib kita. Jadi siapa bilang kita tidak bisa merubah nasib? Bisa, ya. Bahkan nasib yang belum terjadi bisa kita rubah. Dengan cara apa? Dengan cara adalah merubah apa yang masuk dalam pikiran kita saat ini. Nah, mulai hari ini banyaklah membaca motivasi, kemudian ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan lain-lain ya.
hindarkan untuk bermain TikTok. Ya, kalau untuk 15 menit, 20 menit oke lah ya. Tapi kalau untuk seterusnya jangan ya, apalagi sehari dari pagi sampai malam itu aja kerjanya ya. Banyak anak-anak apalagi sekarang di masa pandemik di mana mereka harus belajar di rumah, bebas merdeka ya, mereka menggunakan ini, apalagi orang tuanya tidak bisa mengendalikan, wah habis kita ya. Nah, padahal kunci untuk merubah nasib kita dan bangsa ini, kuncinya sangat sederhana. Baca banyak buku ya. Kuncinya ini aja, bukan wajib militer, tapi wajib baca buku. Sudahkah bangsa kita untuk melakukan ini? Belum. Ya, belum. Padahal ini adalah revolusi mental yang paling mudah, murah, dan cepat. Ya, kalau kita mau melakukan ini, saya yakin dalam waktu kurang dari 5 tahun, kita bisa mencapai Indonesia Dream. Indonesia Dream itu adalah impian saya. Bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Kuncinya hanya membaca, tidak perlu biaya yang besar ini. Yang penting adalah peran sekolah. Bagaimana sekolah bisa membimbing anak-anak sehingga saya pastikan bisa membaca setidak-tidaknya 10 buku dalam waktu 1 bulan. Ya. Bagaimana caranya? Ya ini memang yang akan kita ajarkan nanti di dalam pelatihan super speed reading. Ya. Oke, nah kenapa kita harus membaca buku? Dikatakan oleh Stephen Covey, ya dia ini pengarang buku Seven Habits ya, 7 kebiasaan yang efektif. Dia ahli pendidikan. Dia mengatakan pengetahuanmu saat ini usianya itu hanya 2 tahun. Ya. Jadi pengetahuanmu 2 tahun lagi hanya bisa dipakai setengahnya saja. Ya. Artinya jangan bangga kalau kita baca buku 2 tahun yang lalu. Karena apa yang kita baca itu sudah hampir kadaluarsa, tinggal setengahnya. Apalagi 5 tahun kemudian. Sudah lagi tidak digunakan. Artinya sudah ada buku yang baru yang lebih sempurna. Nah, karena itulah kita perlu mengupdate ilmu pengetahuan kita. Nah, saya mau menunjukkan dulu minat dan kondisi bangsa kita. Mungkin Pak Denny bisa di-setelkan videonya dulu, Pak ya. Boleh. Nanti ada operator, ya. Pak. Oke, atau saya nanti siap-siap aja, saya mintakan setelkan videonya ya. Oke, Indonesia sekarang darurat baca buku. Lembaga pendidikan pemerintah perusahaan ya melalui CSR-nya, Corporate Social Responsibility, masyarakat diharapkan segera bertindak ya. Kita jangan diam saja melihat kondisi bangsa kita. Kita harus berubah jika kita tidak ingin kalah. Kenapa begitu? Kita berada di peringkat 60 ya dari 61 negara yang disurvei oleh UNESCO sebagai negara paling malas baca di dunia. Bayangkan, malas baca di dunia. Malah saya boleh menambahkan, kita bukan cuma malas baca di dunia, tapi kita malas belajar dan tidak ada niat untuk belajar. Ini pengalaman saya selama lebih dari 10 tahun memberikan pelatihan. Kita belajar itu aktif malah sebelum reformasi. Sekarang ini apalagi sudah ada internet, malah malas belajar. Pak, kan sudah ada gawai, nggak perlu lagi baca buku. Salah besar, ya salah besar ini. Bohong. Mereka tidak akan pernah baca e-book di gadgetnya. Karena lebih sulit membaca buku, e-book, itu di gawai dibandingkan membaca buku secara fisik. Ya. Nah, mari kita lihat Indonesia nomor 60 ya, di bawah ini kelihatan. Thailand itu 15. 59 ya, 59. Nah, sekarang Thailand sudah jauh melejit ya setelah dalam 2 tahun terakhir ini. Indonesia masih di peringkatnya bahkan lebih parah sekarang ini. Saya baru terima dari seorang teman tentang penelitian seorang anak muda melalui TikTok-nya gitu ya, bahwa anak-anak SD yang dia wawancarai singkatan SD saja sudah tidak tahu. Ditanya singkatan SD itu nggak tahu. Harus sekolah dasar gitu. Coba bayangkan di mana peran guru pada saat ini ya. Mari kita lihat Singapura aja di atas kita ya, Malaysia. Padahal kita adalah pemilik perpustakaan terbanyak di dunia nomor 2. Ya kalau dilihat di sini ya. Ya. Kemudian India adalah nomor 1. Ya. Kita nomor 2, Rusia nomor 3. Kemudian Tiongkok nomor 4 ya. Nah, kenapa mereka sekarang ini jadi negara yang besar, ya negara yang maju, sementara kita masih tertinggal lah ya secara baca buku ya.
Karena mereka memiliki strategi, ya Thailand terutama misalnya. Thailand sekarang ya kita lihat nanti datanya di sini. Nah, di sini Filipina 52,6% ya. Ini minat bacanya, minat baca. Thailand 65,1%, udah di atas Filipina dia ya. Kalau kita lihat tadi di data dia sudah naik ini. Kemudian Singapura 74%. Nah, dia belum terkalahkan. Jepang 82,3%. Kalau Eropa jangan tanya ya. Nah, Indonesia berapa? 0,001%. Ini sungguh terlalu, kata Om Irama. Ya, bayangkan kita berada di peringkat nggak tahu keberapa ini kalau kayak gini caranya. Ya, nah di Thailand setiap siswa sebelum tamat SMA wajib membaca 5 buku. Ini menurut saya terlalu sedikit. Ya, kita kalau sudah belajar baca cepat itu minimal 24 buku setahun. Jadi Thailand seharusnya bisa kita kalahkan. Jangankan Thailand, ya. Eropa pun yang minat bacanya sudah sangat tinggi bisa kita kalahkan. Ya. Malaysia dan Singapura 6 judul buku per tahun. Menurut saya ini masih sedikit, walaupun mereka jauh di atas kita. Jepang 15 judul buku per tahun. Kemudian Jerman, Prancis, Belanda 22 judul buku per tahun. Berapa Indonesia? Indonesia 1 buku pun tidak. Ini berdasarkan penelitian UNESCO dan diakui oleh BPS. BPS pun melakukan yang sama. Diknas juga melakukan penelitian yang sama. Ternyata bangsa kita memang sangat rendah minat bacanya. Why? Kenapa ini terjadi? Gitu ya. Saya sangat prihatin. Itulah sebabnya kenapa saya harus mengajarkan ini kepada bangsa kita. Karena pemerintah menurut saya agak sedikit salah program literasinya. Diperbanyak buku, tapi tidak diadakan latihan-latihan membaca buku dengan cepat. Ya, tadi dikatakan Bu Melina, keluarganya disertakan dalam pelatihan baca, ternyata bisa meningkat kecepatan membacanya beberapa kali lipat. Ya, bukan hanya 100%, tapi bisa sampai 2000% kalau kita memang menggunakan ilmu membaca cepat ini. Nah, hanya inilah yang bisa mungkin menyelamatkan bangsa kita di masa yang akan datang. Kalau kita tidak peduli, habislah kita. Ya. Oke, nah kita perhatikan Singapura tadi anak-anaknya memang pembaca buku ya, sehingga seorang anak bisa membaca buku ya 320 buku pada usia 9 tahun. Ya, kemudian dia ini bisa menulis buku yang menceritakan pengalamannya. Itulah hebatnya kalau kita membaca buku, pasti bisa menulis buku. Ya. Tapi kalau kita nggak baca buku, bagaimana kita menulis buku? Apalagi menjadi pembicara. Saya pun kalau mau menulis buku, bisa baca buku sehari 5 buku misalnya. Kalau mau bicara, bisa 20 buku sehari. Karena bagaimanapun saya harus menguasai bidang yang akan saya bicarakan. Kalau nggak, saya akan dikritik orang, ya dibantai orang. Apalagi saya berbicara di depan seorang profesor, seorang pejabat, gitu ya. Bahkan pejabat pun kalau misalnya dia nggak mengerti ini, dia manggut-manggut juga gitu ya. Karena saya lebih menguasai dari mereka untuk baca cepat, misalnya untuk main power. Oke, nah ini bukti bahwa di negara-negara Barat ya, mereka banyak sekali buku-buku tentang baca cepat. Ya, seperti ini. Ini banyak sekali ya. Di Indonesia hampir nggak ada. Kalaupun ada bukunya biasanya hanya apa? Hanya jebakan Batman ya. Maksudnya promosi sebetulnya untuk pelatihan yang akan datang. Nah, ini saya setelkan video ini, tapi nanti habis ini Pak Denny siapkan videonya ya. Saya setelkan dulu video ini. Kita lihat bagaimana mereka membaca hanya dengan mengebit-ngebitkan ini ya. Ini Cina ya, dikompetisikan. Jadi Cina, India, Eropa itu mengkompetisikan baca cepat. Ya, ini di tingkat 4 ya. Kita ajarkan ini di fotografi reading. Ini memang biasanya anak-anak yang bisa, justru orang dewasa nggak bisa di sini. Ya agak sulit karena bawah sadarnya sudah masih terbuka ya. Sixth sense-nya atau extrasensory perception mereka ini masih bagus ya. Sehingga pada pelatihan-pelatihan aktivasi otak tengah itu biasanya anak-anak, dewasa nggak ada ya. Nah, coba Pak Denny film yang di sana Pak, disetelkan Pak. Baik Pak. Silakan operator bantu. Ya kok.
Darren boleh bantu? Iya kok, kenapa? Share video yang Pak Bambang. Oke, sebentar ya. Ya, sambil saya share di sana disiapin Pak ya. Nah, kita lihat ini sambil menunggu apapun mereka baca buku ya. Di game ya, pada saat mereka nunggu bis kota, kereta api, semuanya baca buku. Silakan. Oke, kalau masih belum saya lanjutkan lagi. Perhatikan perbandingannya dengan Indonesia ya. Kita bermain ponsel di kendaraan umum, bermain ponsel di kereta api. Pelajar-pelajar kini nggak baca buku lagi, dia hanya baca gadget gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ada pelajar yang baca buku, rasanya aneh sekarang ini, dianggap manusia langka ya. Masih purba gitu. Nah, siapa bilang baca buku ketinggalan ya? Israel, anak-anaknya masih baca buku, Eropa masih, Jepang masih ya, walaupun mereka gadget ada. Ya, kita aja ya BEJ kalau kata Dung Dasamoringin ya, membenarkan, menjustifikasi ya bahwa apa yang kita lakukan benar karena sudah zamannya gadget, buku udah tertinggal gitu. Sudah bisa Pak Denny? Sudah Pak. Ya, silakan. Darren. Saya sambil ini aja tadi mengisi waktu menunggu. Oke Pak, yang satu lagi Pak. Pelatihan Yang satu lagi via yang baca video cepat. streaming dan Zoom, super speed reading, keterampilan membaca 1 hari 5 buku. Keterampilan SSR diperlukan jelang era industri 4.0 atau 5.0 untuk menyerap informasi dan pengetahuan secepat mungkin. Perkenalkan, nama saya Bambang Prakuso, saya motivator, trainer yang akan membimbing Anda menguasai ilmu SSR. Dengan SSR, Anda mampu baca sangat cepat, baca 1 hari 5 buku, memahami isinya, mengingat dan mempresentasikannya. Warning, Indonesia darurat baca buku. Penelitian UNESCO, Indonesia negara paling malas baca di dunia, nomor 60 dari 61 negara, di atas kita Thailand. Tapi kini Thailand mampu membaca 1 tahun 5 buku. Kita 1 buku pun tidak. Revolusi mental yang paling mudah, murah, dan cepat bukan wajib militer, tapi seharusnya wajib baca. Wajib baca harus diiringi dengan kecepatan membaca. Mengapa? Kecepatan membaca berbanding lurus dengan minat baca. Semakin lambat membaca, semakin rendah minat baca. Semakin cepat membaca, semakin tinggi minat baca. Seorang malas membaca karena tidak memiliki keterampilan SSR. Apa yang terjadi jika kita menguasai ilmu SSR? Fakta tes kami, kecepatan membaca mahasiswa S2 sama dengan lulusan SD, antara 200 sampai dengan 250 kpm, kata per menit. Tahukah Anda kecepatan membaca pembaca tercepat di dunia di masa lalu? 500 kpm. John F. Kennedy, Jimmy Carter, dan Nyonya Indira Gandhi.
Berapa kecepatan membaca Anda setelah ikut pelatihan SSR kami? Minimal naik 100%, bahkan bisa mencapai 2000 kpm. Sebelumnya, saya membaca satu buku bisa sampai 1 minggu. Tetapi setelah mengikuti pelatihan baca sangat cepat, saya bisa membaca satu buku 1 hari dan bisa memahami isi buku tersebut. Selama ini saya membaca buku baru selesai dalam waktu 2-3 hari. Namun setelah ikut pelatihan Pak Bambang Prakoso, membaca cepat. Sekarang saya bisa menyelesaikan satu buku hanya dalam waktu 2 atau 3 jam saja. Oke, sudah sampai situ aja. Saya akan kembali ke slide saya. Nah, itu tadi kita bisa lihat ya bagaimana membaca di tingkat dunia ya. Mereka sudah mulai menggunakan unconscious reading namanya ya, photography reading. Kita belum nyampe. Nah, apa yang terjadi kalau kita bisa baca sangat cepat ini? Kenapa kita tidak bisa baca buku, rendah minat baca buku? Karena perilaku instan ya. Pak Denny, mohon diingatkan nanti kalau tinggal 10 menit lagi atau 5 menit lagi Pak ya. Baik. Perilaku instan, membaca media sosial dan via internet. Jadi orang lebih senang jadi apa? Jadi pembaca Google ya. Apa-apa tanya Google, apa-apa tanya Mbak Google gitu ya. Padahal Mbak Google itu tidak lengkap. Boleh dia jadi referensi dunia ya, tapi dia tidak bisa memberikan solusi untuk permasalahan kita. Tidak ada solusi lain kecuali buku, karena buku itu berbicara dari awal sampai akhir oleh orang ahlinya. Jadi adalah keliru besar kalau pelajar sampai masuk ke dalam suatu perangkap yang mengatakan sekarang ada Google. Bahkan sepertinya di zaman pandemik ini, banyak guru-guru yang justru menjadikan kita generasi Google. Ya, tanya Google. Kenapa guru-guru di zaman represi ini, zaman pandemik ini tidak mewajibkan siswa membaca satu buku satu minggu misalnya? Ya, itu bisa dilakukan kalau dia bisa baca cepat. Atau tidak pun belajar baca cepat, mestinya bisa 1 minggu 1 buku. Jadi bayangkan ketika pandemik selesai gitu ya, selama setahun, bayangkan berapa buku yang bisa kita baca. Tapi saya lihat sekarang yang terjadi adalah disuruh cari di Google, misalnya makna dari suatu istilah gitu. Nah, ya udah cari di Google aja dia, gitu kan? Nah, itulah yang terjadi sekarang, ya. Sepertinya juga dari Dikbud belum ada solusi ini mengatasi masalah ini. Memang Jokowi kemarin sudah saya lihat ada wawancaranya dengan Menteri Pendidikan akan diciptakan program Merdeka Belajar, ya. Merdeka Belajar. Cuman saya lihat Nadiem agak sedikit menanggapinya menurut saya kurang pas karena beliau mengatakan yang dimaksud Merdeka Belajar adalah distance learning, kursus jarak jauh atau pelatihan jarak jauh, pendidikan formal. Kalau saya sebagai seorang yang memang sudah menyelenggarakan pendidikan non formal, kursus jarak jauh sejak tahun 1987, ya, jadi lebih dari 30 tahun saya berkecimpung dalam dunia pendidikan jarak jauh, justru pendidikan jarak jauh seperti ini yang dibutuhkan dan non formal. Ya, kalau formal untuk apa ya? Sudah ada sendiri, itu tanggung jawab pemerintah. Tapi bagaimana masyarakat kita mau belajar apa saja ada secara murah. Misalnya saya mau belajar bagaimana baca cepat dalam waktu singkat, murah dan cepat. Nah, ini program ini sedang saya ciptakan. Nanti dengan Pak Denny itu bisa ditanyakan. Ya, program bagaimana kita bisa belajar mind mapping dengan cepat, mudah dan murah. Ya, kalau cari di Google nggak ada. Ya, Google atau kita cari di YouTube ada tapi sepotong-sepotong. Rata-rata jebakan Batman. Ya, ikut kursusnya gitu ya. Yang paling-paling itu kisi-kisinya aja. Supaya apa? Supaya dia dapat klik banyak gitu di Google, di YouTube dan dapat duit gitu. Nah, perilaku bangsa kita yang instan ini dimanfaatkan ya oleh sekelompok orang untuk tadi jebakan-jebakan Batman ya, untuk mempopulerkan dirinya atau menjual barangnya atau jasanya. Nah, sayangnya kita tidak ada pegangan bagaimana untuk mengatasi ini. Ya, perilaku instan inilah mau cepat gitu ya yang terjadi. Nah, sekarang masalahnya boleh perilaku instan, tapi harus tahu caranya. Baca cepat adalah perilaku instan, betul. Tapi ada caranya, ada tekniknya. Gitu ya. Bukan sekedar, baca judul-judulnya saja. Salah ya. Ya. Baca itu, baca cepat seluruhnya dibaca, tapi dari atas ke bawah misalnya. Jadi pembacanya itu seperti menyapu ke bawah, seperti yang tadi didemokan ya. Nah,
Ini adalah kita pengguna internet terbesar ya, nomor 5 di dunia. Ya, tapi ya tadi yang diakses itu adalah hal-hal yang tidak perlu. Ya. Ini pengaruh gawai yang luar biasa ini. Sepertinya orang tua juga lepas kendali ya untuk hal ini, karena mereka kadang-kadang nggak berani juga sama anaknya untuk anaknya tidak menggunakan gadget, apalagi ya menyuruh mereka untuk tidak menggunakan aplikasi TikTok. Boleh saja, tapi orang tua harus bisa membatasi, membagi waktu anaknya. Oke, kamu boleh main TikTok jam segini sampai segini. Jam segini wajib kamu baca apa, gitu ya. Apa yang dibaca, gitu. Presentasikan kepada ibu, gitu. Presentasikan kepada bapak, gitu. Nah, jadi mereka saat ini terpenjara dengan kata-kata bahwa buku sudah tidak lagi terpakai zaman ini. Ya, akhirnya kasihan toko buku. Bukan toko buku aja yang kasihan. Pengarang buku kita juga hancur, ya tidak ada lagi. Sementara kenapa di negara lain malah tumbuh penulis buku? Ya karena anggapan yang salah tadi ya. Oke, akibatnya adalah, nah ya pastilah kita jadi bodoh ya. Kenapa terjadi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, ya, tindak kriminal seperti korupsi, terorisme, kemudian ada kenakalan remaja, ya narkoba, kemudian kenapa produktivitas kita rendah, kemudian konsumerisme kita tinggi, ini gak ada lain karena mental. Mental ini karena mindset ini karena kurang baca buku. Ya, kalau kita baca buku, pasti banyak pengetahuan. Tidak akan terjadi misalnya tindakan intoleransi ketika kita memiliki bisa memahami begitu banyak hal, gitu ya. Tidak hanya satu bidang. Orang yang paling berbahaya di bumi ini adalah orang yang membaca satu buku. Ya, apalagi dibaca buku satu orang yang kita anut, bacanya itu doang, gitu. Ya sudah, ya dia akan tertutup pikirannya terhadap hal-hal yang lain. Negara lain karena banyak baca buku menemukan supernova, kita menemukan tuyul. Babi ngepet udah senang. Rame lah ya di apa kita masih ada yang percaya babi ngepet gitu kan. Nah, ini akibat kurang baca buku kan. Nah, tadi saya bilang ya pengangguran, anarkisme, terorisme ini semuanya karena kurang baca buku ya. Kuncinya cuma di situ. Jadi nggak usah repot-repot revolusi mental itu menghabiskan biaya, melibatkan begitu banyak pejabat gitu ya. Padahal cuma kunci satu, baca buku. Ya. Oke. Nah, solusinya membaca sekali lagi ya. Baca sangat cepat. Ya, kenapa? Karena kalau membaca saja kita nggak ada ilmunya. Akibatnya kita membaca hanya di bawah 250 kpm. Kalau orang baca di bawah 250 atau 200 kpm, dipastikan minat bacanya rendah. Tapi ketika kita mampu membaca 500 kpm, kata per menit, maka kita bukan saja bisa baca cepat, tapi mengingat dan mempresentasikannya. Bayangin, memahami, mengingat, mempresentasikannya. Jadi bukan baca cepat itu berarti nggak bisa mengingat, bisa. Ya, karena menggunakan teknik. Membaca cepat ini soal teknik, ya bukan soal kecerdasan, tapi soal teknik saja. Ya. Nah, coba bayangkan dengan SSR, kalian bisa membaca 5 buku per hari. Bayangkan kalau itu berupa buku pelajaran, 3 hari kamu selesaikan itu. Buku textbook setebal 200 halaman, 3 hari selesai. Apalagi ramai-ramai, ya misalnya kelompok 1 baca 1 bab, kelompok 2 itu dalam waktu 1 hari selesai. Ya. Kalian bahkan bisa mempresentasikan apa yang mau diajarkan guru 6 bulan kemudian, bahkan mungkin setahun kemudian. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang mau dipelajari 6 bulan kemudian, setahun kemudian, pastilah kita akan lebih cerdas ya dibandingkan dengan guru mahasiswa lainnya atau siswa lainnya, ya. Nah, ini 1 semester buku itu cukup dibaca dengan waktu 3 hari, ya, termasuk mengingat dan memahami dan mempresentasikannya. Ya. Tadi kalau di dalam itu sudah diajarkan yang mempresentasikan. Ini salah satu video ya, bagaimana mental fotografi reading itu. Dia hanya membalik saja, tapi tingkat ini dikembangkan sendiri aja oleh siswa nanti setelah tingkat 4. Ya. Nah, ini namanya fotografi. Memang tidak baca ya, dia difoto aja, difoto oleh, karena salah satu cara kerja pikiran kita adalah bisa memotret. Ya. Nah, ini tadi udah. Nah, mitos baca cepat. Pak, baca cepat itu katanya ya, tidak mungkin. Mungkin, saya katakan. Kemudian sulit dipahami. Enggak, justru lebih mudah dipahami.
Pak, membaca cepat itu katanya bisa membuat cepat lupa. Justru Anda cepat ingat. Pak, katanya kalau membaca cepat itu hanya orang pintar. Bukan, justru anak yang kurang pintar akan bisa lebih pintar karena ini menggunakan otak kanan. Pak, katanya baca buku itu hanya bahasa promosi 1 hari 5 buku. Tidak, ini bukan bahasa iklan. Ya, Anda betul-betul bisa baca 5 buku sehari. Saya bisa 20. Ya. Kemudian mata cepat lelah, Pak, karena bacanya cepat. Enggak. Ya, justru mata kita akan lebih cepat, tidak cepat lelah, gitu ya. Dan katanya membaca tidak nikmat. Tetap nikmat. Ya, walaupun kita baca novel, tetap aja bisa dibaca buku dengan cepat. Ya. Jadi buku apa yang bisa dibaca dengan baca cepat ini? Semua buku ya, media cetak, buku, koran, majalah, laporan, media elektronik, e-book, televisi, website. Ya, televisi itu kadang-kadang kan tulisannya cepat sekali ya, harus bisa cepat dibaca. Kemudian juga media sosial, WA, Telegram, FB, email, dan medsos lainnya. Jadi kalau dikatakan bahwa baca cepat udah nggak penting lagi karena sudah ketinggalan zaman, salah ya. Karena baca cepat bisa digunakan untuk medsos juga. Manfaat baca sangat cepat. Apa manfaatnya? Pertama adalah ini kalau ledakan informasi ya. Ledakan informasi. Sekarang informasi datang dari 8 penjuru angin. Dari koran, majalah, TV, ya, kemudian media sosial. Kemudian ilmu terus menyusut seperti dikatakan oleh Stephen Habit tadi ya, Stephen Covey ya. Kemudian kita harus menyerap cepat info. Kemudian kita mau menulis dan berbicara harus banyak baca buku. Ya. Ini tuntutan kemajuan zaman. Ya. Kemudian tuntutan pekerjaan. Nanti kalau kalian bekerja sebagai seorang manajer, ya sebagai seorang direktur harus banyak baca. Bagaimana mungkin kalian bisa mau sukses kalau tidak banyak baca buku ya. Sama dengan seorang guru. Ilmunya harus terus di-upgrade. Ya. Kemudian tuntutan dalam pendidikan, ya. Jangan apa yang saya pelajari 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu di sekolah masih juga dipelajari hari ini. Ya, di mana letaknya kemajuan itu, ya. Oke, nanti yang mau bertanya habis ini saya berikan kesempatan ya. Oke, ini sebetulnya ada sebuah video, saya cerita saja. Ada seorang anak autis yang dimasukkan ke sekolah umum. Nah, kemudian oleh guru ini, semua guru menolak. Kecuali ada satu guru, saya siap menerima di kelas saya, anak autis ini, gitu ya. Nah, kemudian si guru juga nggak tahu bagaimana cara mengatasi ini awalnya ya, bagaimana untuk mengatasi keadaan autis anak ini. Anak ini banyak musuhnya, ya dibenci sama anak-anak, dipukuli anak-anak, gitu ya, dan suka ngamuk, marah, gitu. Akhirnya sang guru apa yang dilakukan? Dia tidak bertanya pada siapa-siapa, dia cari buku tentang autis, dia pelajari pelan-pelan, kemudian dia praktekkan, dia pelajari pelan-pelan. Apa yang terjadi? Si anak ini ternyata jauh lebih hebat dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Ya, benar bahwa anak ini punya kekurangan banyak, tapi dalam hal sisi lain, dia bahkan bisa mengetahui tentang rumus-rumus matematika, ya, rumus-rumus yang lain daripada anak-anak yang normal. Gitu. Nah, ini tergantung gurunya. Kalau gurunya rajin ya untuk membaca tentang misalnya hypnotic learning, hypnotic teaching, hypnotic student, ya akan jauh lebih maju dia mengajarnya dibandingkan masih menggunakan ilmu lama, misalnya pedagogik, ilmu psikologi. Psikologi bukan nggak penting ya, penting sekali. Tapi sekarang jangan lupa ada NLP, Neuro Linguistic Programming, ada NAC, Neuro Association Conditioning, ada Mind Power, ilmu-ilmu yang memang sekarang ini sudah terkini ya, kekinian ya. Mungkin nggak tahu, apakah di sini ada guru-guru yang pernah belajar psikosebernetik, Maxwell Maltz? Apakah ada guru-guru yang sudah belajar tentang The Secret, karangan Rhonda Byrne? Ini adalah metode yang digunakan orang-orang sukses di seluruh dunia. Kalau guru-gurunya masih belum juga, berarti bagaimana dengan siswanya? Jangan-jangan ada siswanya yang sudah ya lebih pintar. Ya, apalagi nanti ikut program-program kita ya dari Alpha Theta ini. Nah, ini ada gambar ayunan, ini di Cina ya. Dia menggambarkan bagaimana orang yang badannya gede, ya, besar, lebih tinggi, kalah dalam soal ilmu dibandingkan seorang anak kecil. Ya, tapi banyak baca buku. Jadi buku itulah yang menentukan kualitas kita. Ya, anak-anak sekarang sepertinya berat badannya lebih berat daripada berat pikirannya, lebih berat daripada ayahnya yang nggak tahu apa itu internet, apa itu Facebook, ya, apa itu Instagram, gitu. Ya. Oke, kata Susi Pujiastuti, masih ingat ya, Menteri Kelautan kita. Tirulah saya, sekolah tidak tinggi ya, tapi banyak baca. Sekarang dia punya apa? Punya pesawat terbang, ya punya perusahaan dan lain-lain.
Ya. Oke. Jadi kira-kira gitu, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ya baik, mohon izin sebentar Pak Bambang, waktunya masih ada 7 menit lagi. Nah Bapak Ibu, ini materi yang sangat luar biasa. Memang sekilas informasi yang diberikan berkenaan tentang speed reading, dan kabar gembiranya untuk kita semua, nanti anak-anak yang sekolah di Sekolah Ananda Plus Bogor akan dapat materi speed reading. Bukan hanya speed reading, tapi juga nanti akan dapat 7 atau 6 materi program lainnya yang akan disampaikan oleh kepala sekolah. Tetapi kabar gembira buat kita semua, untuk guru dan untuk anak-anak, materi speed reading akan diberikan secara gratis, begitu ya. Ini kan hanya permulaan saja, hanya kulitnya saja. Bahkan kita semangat mau bagaimana tahu caranya. Tadi Pak Bambang katakan bahwa sampai ada 4 level, begitu ya. Dan nanti anak-anak akan diajarkan teknik speed reading. Kenapa? Karena supaya anak-anak banyak baca, banyak pengetahuan, dan prestasi akademiknya semakin meningkat.